Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram dari gaya geser dan momen, khususnya untuk chapter 7, analisa struktur pada gaya internal. Ya. Jadi gaya internal kemarin kita sudah pelajari ada gaya geser, momen bending, dan gaya normal. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menggambarkan diagram dari gaya geser yang diwakili dengan huruf V dan momen bending yang diwakili dengan huruf M. Nah, ini adalah contoh dari batang ya. Dia ditumpu dengan pin dan roll, kemudian dikenai beban sebesar P. Kemudian ada juga di sini distribusi beban ya, sepanjang A ini adalah panjangnya, jaraknya dari posisi pin yaitu A, dan load B ini, beban P adalah sejauh B, dan panjang dari batang sendiri adalah L. Kemudian ada X1, X2, dan X3. Ini adalah diagram V-nya, gaya gesernya. Kemudian ini adalah momen bendingnya, diagram dari momen bending. Baik, kita ke sini dulu. Kita review lagi. Di sini adalah aturan positif ya. Ini untuk gaya geser. Ini adalah untuk momen bending. Ini adalah reviewnya. Kita sekarang ke contoh soal agar lebih mudah memahami. Jadi di sini strukturnya ada batang A, C ya. Posisi di tengah di B ada beban sebesar 5 kN ya di tengah. Jadi jaraknya 2 meter dan 2 meter. Kita disuruh menggambarkan diagram dari gaya geser dan momen bendingnya. Tentunya kita hitung dulu berapa V-nya untuk penggambaran. Nah, di sini dipotong ya di bagian ini, dipotong. Nah, ini adalah free body diagramnya dari 0 sampai 2. Jadi seumpama ini saya potong, akan saya gambarkan di sini. Nah, ini potongannya menjadi gambar yang B ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk aturan positif gaya internal di bagian kanan ya, di V ini arahnya adalah ke bawah dan momen bendingnya adalah counterclockwise. Ini menurut aturan positif. Kemudian tumpuan di A di sini nilainya adalah 2,5 kN. Ini dari mana? Jadi kalau kita lihat di sini tumpuan A dan tumpuan C di sini sama. Ya, jenisnya sama. Jadi kita distribusikan jadi 2 karena di sini 5 kN ke bawah. Biar ini setimbang, maka di A dan di C ini sama-sama ke atas gaya reaksi pada tumpuannya yaitu sebesar 2,5 ya, 2,5 kilonewton. Di sini juga gitu 2,5. Baik, sekarang kita lihat ya, di sini sudah ketemu 2,5. Sekarang berapa V-nya? Kita bisa gunakan sigma Fy sama dengan 0. Ketemu V-nya adalah 2,5 kN. Sedangkan untuk momen bendingnya sendiri, perhatikan di sini panjangnya adalah X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil atau kurang dari 2. Untuk momen bendingnya berarti sesuai lengannya ini, yaitu M sama dengan 2,5 dikalikan X, kilonewton meter. Ya, ini persamaan 1 dan persamaan 2 berarti momen bending ini nilainya dia berubah-ubah tergantung berapa nilai X-nya. Ya, kalau X-nya 0 berarti 2,5 kali 0 berarti momennya adalah 0. Kalau misalkan 2 berarti kurang dari 2 ya di sini, misalkan 1 berarti 2 kali 1 sama dengan 2,5. Jadi M ini merupakan fungsi dari X atau panjangnya. Baik, sekarang potongannya kedua saya kasih warna biru ya di sini. Kita potong lagi, ini adalah potongan yang kedua ya. Ini adalah free body diagramnya, yaitu X-nya adalah lebih besar dari 2, kurang dari sama dengan 4.
Nah, dari sini kita lihat input ya masuk 5 kilonewtonnya, kemudian penggambaran gaya internalnya, arahnya, aturan positifnya sama seperti potongan pertama tadi ya. Gambar B ini sama dengan gambar atas ini, yaitu V-nya ke bawah, kemudian momen bendingnya counterclockwise. Baik, dari free body diagram ini kita bisa lihat untuk sigma FY-nya yaitu 2,5 ya, 2,5 ke atas berarti positif dikurangi 5 Newton, ke bawah dikurangi V. Maka V-nya akan ketemu negatif 2,5. Biarkan nilai negatifnya ya, karena itu nanti untuk keperluan penggambaran. Kemudian momennya. Momennya di sini asumsinya counterclockwise positif, berarti M-nya positif, ditambah 5 kilonewton dikalikan X min 2, berarti ini momennya ke pointer saya ini ya, dia ke titik yang kanan ini. 5 dikalikan X min 2 dikurangi ya, karena putarannya berbeda dengan asumsi, dikurangi 2,5 dikalikan X. Momennya ketemu M sama dengan 10 kurangi 2,5 dikalikan X. Berarti momennya ini juga fungsi dari X-nya ya. X-nya adalah 2 lebih besar dari 2 sama dengan atau kurang dari 4. Dari sini kita sudah ketemu nilainya, kita sekarang menggambarkan ya. Saya hapus terlebih dahulu ini coret-coretannya. Sekarang kita dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, baik V dan momen, kita bisa menggambarkan sekarang. Nah, bagaimana penggambarannya? Kita awali. Sebentar, saya hapus dulu ya. Oke, nah ini batangnya kita gambar dulu ya. Diawali kita gambarkan lagi, kemudian garisnya teman-teman perhatikan di sini yaitu 0 sampai 4. Sumbu X-nya perhatikan yaitu 0 sampai 4. Ini mewakili panjang dari batangnya ya. Sekarang gaya geser dulu atau V dulu. Ya, ketika 0 sampai 2 ketemu V-nya tadi adalah 2,5 ya. Berarti konstan saja, nilainya positif, berarti dia berada di diagram posisi yang atas. Kemudian 2 sampai 4 tadi free body diagram yang kedua yaitu negatif 2,5. Negatif 2,5 berarti konstan saja, karena negatif maka digambarkan pada diagram yang bawah, posisi bawah. Sudah jadi, ini adalah untuk diagram gaya geser. Kemudian untuk momen kita lihat di sini free body diagram yang pertama 0 sampai kurang dari 2 ya. Itu adalah 2,5 dikalikan X. Jadi X-nya kita dimasukkan ya. X 0 berarti M-nya 0. Sampai nanti X-nya 2 ya, meskipun kurang dari 2, 2-nya kita masukkan, ketemu momennya adalah 5. 2,5 kali 2 sama dengan 5 ya. Pergerakannya adalah linear ke atas. Ya, sesuai di sini positif, dia linear ke atas. X-nya pangkat 1, jadi dia persamaannya linear. Sedangkan untuk 2 sampai 4 kita gunakan free body diagram yang kedua tadi, ketemu momennya adalah 10 dikurangi 2,5 dikalikan X, sama masih persamaan linear namun negatif ya, karena ini negatif jadi dia menurun, linear menurun. Nah, inilah ya. X-nya dimasukkan 2, berarti 10 dikurangi 2,5 kalikan 2 atau 10 kurangi 5 ketemu 5. Sampai nanti 4 ya, 10 dikurangi 2,5 kalikan 4 berarti 0. Jadi dia menurun ke bawah. Baik, ini adalah penjelasannya untuk case-nya ya, beban load-nya. Kemudian contoh yang kedua ini adalah penggambaran dari diagram gaya geser maupun momen jika distribusi beban yang ada di batang tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini distribusinya adalah triangular ya, segitiga 0 sampai 9 ya, dengan maksimum 6 kN per meter. Jadi kita harus potong dulu di sini.
gaya internalnya V dan M mengikuti aturan positif ya. Di sini berapa sih nilai V-nya? Jadi kita harus tahu dulu tumpuannya di sini ya, ini tumpuan pin, ini tumpuan rod. Nah, kita potongnya adalah di sini X. Kita lihat keseluruhan ya, ini keseluruhan. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, jaraknya belum tahu berapa, jadi distribusi beban triangular ini kita cari dulu berapa nilai V-nya berdasarkan sigma Fy sama dengan 0 ya. Di sini ada 9 kilonewton. Oke. 9 kilonewton dikurangi sepertiga X kuadrat. Jadi kalau chapter sebelumnya kita sudah pelajari ya, untuk gaya resultan triangular itu berapa nilainya? Di sini ada sepertiga X kuadrat dikurangi V. Dikurangi V, V ini adalah gaya internal yang nanti akan kita cari. Ya. Ketemu V-nya sama dengan 9 dikurangi X kuadrat per 3. Gitu. X-nya kita belum tahu posisinya di mana. Sekarang kita lihat momennya, gaya internalnya ya. Di sini ada momen ditambah sepertiga X kuadrat dikalikan X per 3. Jadi momennya ini di pointer saya ini ya. Di pointer saya ini titiknya. Kemudian dikurangi 9 dikalikan X. Nah, ini adalah fungsi dari momen bendingnya 9X dikurangi X pangkat 3 per 9. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, jadi jarak ini dari mana sih? 5,20 ini dari mana? Kita lihat di sini untuk persamaan yang pertama tadi, nih ya, V sama dengan 9 dikurangi X kuadrat per 3. Jadi untuk mendapatkan X-nya ini berapa, anggaplah semua nilai V ini adalah 0. Jadi saat V-nya 0 itu berapa sih gitu ya. Atau V dikurangi V-nya ini 0 ya. V-nya ini 0, nanti X-nya ketemu 5,2 meter. Ya, saat posisi ini V-nya sama dengan 0. Baik, kita gambarkan di sini ya, V-nya berupa fungsi pangkat 2 jadi parabola ya. Parabola arahnya ke bawah karena negatif ya, berubahnya ke bawah. V sama dengan 9 dikurangi X kuadrat per 3. Nah, nilai-nilai ini berdasarkan fungsi X. Jadi kalau misalkan X-nya 0 gitu ya, ini dimasukkan 0, berarti ketika posisi X-nya 0, V-nya sama dengan 9. Sampai nanti ketika X-nya 9, maka V-nya akan ketemu negatif 18. Begitu juga untuk momen bendingnya, kita ketemu persamaannya di sini 9X dikurangi X pangkat 3 per 9. Nah, kita pengen tahu berapa momen bending maksimumnya. Ya, momen bending maksimumnya ya saat X-nya sama dengan 5,2. Jadi X-nya ini kita masukkan angka 5,2. Nanti momen maksimumnya akan ketemu 31,2. Ya, jadi di sini maksimumnya 31,2. Saat 0 berarti tinggal dimasukkan saja 9 dikalikan 0 dikurangi 0 per 9 berarti 0 ya. Kemudian di sini 9 berarti 9 kali 9 dikurangi 9 pangkat 3 bagi 9, ternyata nilainya juga 0. Nah, ini adalah contoh penggambaran diagram
gaya geser dan momen bending kalau bebannya adalah terdistribusi. Baik, ini adalah penjelasan penggambarannya. Kita nanti lebih banyak lagi ke latihan soal. Terima kasih.